di sini dah. Dari bawah tuh. Ini dari bawah tuh, keluar dari bawah tuh. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. Mengawali informasi terbaru dari iNewsroom, tim gabungan masih mencari keberadaan kotak hitam yang sudah ditentukan titik dan lokasinya. Lokasi black box berada di balik puing pesawat yang berserakan di dasar laut. Untuk menemukan lokasi black box Sriwijaya, tim gabungan menurunkan ROV, alat bawah air yang dilengkapi kamera yang mampu memberikan visual 3 dimensi kondisi di bawah laut. Fokus para penyelam saat ini adalah mengevakuasi sebaran puing. Namun kondisi laut yang cukup berombak menjadi kendala yang mengurangi visibility penyelam. Jadi perlu saya laporkan dan saya sampaikan bahwa pada hari ini kita berhasil mengirim ke posko Basarnas itu ada 3 kantong. Saya ulangi, ada 4 kantong, di mana kantong pertama itu berisi ada serpihan pesawat, kemudian ada baju wanita dewasa, kemudian ada tas merek Bodypack, ada life jacket 1 buah, kemudian tas wanita kecil berwarna abu-abu. Dan di kantong kedua itu ada serpihan pesawat, kemudian ada body part, dan ada serpihan-serpihan pesawat juga. Kemudian di kantong ketiga, ini kita masih temukan, yaitu adanya serpihan pesawat, kemudian ada baju gamis warna ungu, ada juga baju berwarna bermotif bola, ada dompet wanita, dan ada kalkulator kecil. Kemudian di kantong keempat, itu yang kita sudah kirim juga ke Basarnas, ini kantong itu berisi serpihan pesawat, kemudian ada 1 buah kemeja batik dan 1 potong pakaian dewasa. Itu beberapa yang ditemukan oleh penyelam yang ada dari gabungan dari Denjaka, kemudian Kopaska, penyelam TNI Angkatan Laut, dan marinir. Itu berkolaborasi melaksanakan, nah itulah yang ditemukan pada hari ini. Dalam setiap kecelakaan pesawat, pencarian kotak hitam menjadi hal yang penting karena dalam kotak hitam tersimpan banyak data termasuk percakapan di dalam kokpit antara pilot maupun dengan ATCS. Salah satunya adalah black box yang biasanya umumnya berada di bagian belakang pesawat. Black box terdiri dari 2 bagian, yaitu flight data recorder maupun CVR, cockpit voice recorder.
Flight Data Recorder atau FDR merupakan komponen yang merekam seluruh data teknis pesawat termasuk ketinggian, kecepatan, dan putaran mesin pesawat. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 jam. Sebagai komponen penting untuk investigasi penyebab kecelakaan, FDR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Sementara CPR atau adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan baik di kokpit, antara pilot dengan pramugari maupun dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit. Sebagai komponen penting untuk investigasi penyebab kecelakaan, maka CPR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Ya, kami baru saja mendapat kabar bahwa di JICT yang merupakan posko pencarian Sriwijaya sedang berlangsung konferensi pers untuk mengupdate bagaimana jalannya pencarian pada hari ini. Kita ikuti saja langsung dari JICT. Parang yang telah menyerahkan kepada kami, tentu kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim yang ada di lapangan yang tidak mengenal waktu, ya, kemudian tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan apa yang selama ini menjadi objek yang kita cari. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada KNKT dengan DPI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pencarian kotak hitam selalu menjadi fokus dalam sebuah kecelakaan pesawat, sehingga para tim pencari mengerahkan seluruh tenaga untuk mendapatkan keberadaan kotak hitam tersebut. Tim gabungan penyelam TNI Angkatan Laut telah menemukan 2 spot yang diduga merupakan lokasi keberadaan kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain menerjunkan tim regu penyelam, TNI Angkatan Laut juga menerjunkan sebuah alat untuk mencari black box dasar laut. Alat canggih bernama Remotely Operated Underwater Vehicle atau RAV akan diturunkan di titik koordinat untuk mencari keberadaan black box pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebelum dioperasikan, alat yang dilengkapi kamera underwater dan mampu bertahan di kedalaman air hingga 300 meter lebih itu terlebih dahulu diuji coba. Alat tersebut akan dikendalikan dari KRI Rigel menggunakan remote control. Hari ketiga pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim gabungan Basarnas TNI menerjunkan 11 KRI dan puluhan perahu kecil. Sebuah kapal jenis krain KM Mentawai juga telah disiagakan untuk mengevakuasi benda-benda berat jika nantinya ditemukan tim penyelam. TNI Angkatan Laut menemukan 2 spot yang diduga keberadaan black box pesawat. Dalam proses pencarian diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi sekarang ini situasi laut tidak seperti kemarin. Hari ini berombak, ya tentunya akan mempengaruhi visibility di bawah. Ini juga akan menjadi kendala tentunya. Tim gabungan akan terus berupaya melaksanakan pencarian dengan titik fokus penemuan black box yang sudah terdeteksi koordinatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejak kecelakaan 3 hari yang lalu, kami menyertakan reporter kami berada di kapal perang TNI Angkatan Laut untuk mendapatkan informasi langsung dari lokasi. Termasuk Yosefina Damaris yang saat ini berada di KRI Rigel. Yosefina, bagaimana perkembangan pencarian sampai sore hari ini? Ya, Yosefin, silakan laporan Anda dari tengah laut. Latif, operasi SAR Sriwijaya Air SJ182 PKCLC hari ini memasuki hari ketiga. Kami melaporkan dari KRI Rigel, posisinya masih di perairan Kepulauan Seribu, berada di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Sebenarnya kalau untuk operasi ini sendiri berlangsung selama 24 jam, tapi kalau khusus penyelaman hanya dibatasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Metode pencariannya pun tidak jauh berbeda dengan 2 hari sebelumnya, yakni metode pencarian melalui udara dibantu dengan helikopter, kemudian pencarian di atas permukaan air dibantu dengan kapal-kapal. Untuk hari ini ada 14 KRI yang diturunkan, sementara untuk pencarian di bawah air ini dilakukan secara manual, baik itu dibantu oleh para penyelam. Ada 160 penyelam yang diturunkan hari ini, terdiri dari Taifib, kemudian juga ada dari Denjaka, ada dari Kopaska, diantaranya kemudian juga untuk yang di bawah air ini juga biasanya dibantu dengan alat pendeteksi bawah laut. Sejauh ini kalau di KRI Rigel sendiri tadi para penyelam yang terdiri dari berbagai unsur mendapatkan 4 kantung, diantaranya berisi serpihan pesawat, kemudian juga ada pakaian yang diduga ini milik korban ataupun yang dikenakan korban SJ182 PKCLC, ada tas, ada dompet, kemudian juga kalkulator yang sekali lagi ini diduga menjadi milik korban begitu. Selain menemukan temuan baik itu serpihan pesawat dan juga korban, fokus hari ini juga dilakukan pada pencarian black box ataupun kotak hitam. KRI Rigel sendiri sejak kemarin hingga hari ini mendapat ataupun sinyal dari black box itu terus terpancar begitu. Dari satu area, dari 2 area yang difokuskan, maksud kami dipersempit menjadi 1 area, ada segitiga begitu yang sudah dipetakan oleh KRI Rigel 100 kali 140 dikali 80 meter. Titik inilah yang difokuskan yang diduga menjadi lokasi dari black box SJ182 PKCLC. Adapun perkiraannya black box ini berada di balik puing-puing pesawat yang tersebar di dasar laut. Tadi ROV sempat diuji coba di kedalaman 17 meter yang sudah menjadi dasar laut begitu. Esok rencananya ROV akan kembali diturunkan untuk memaksimalkan pencarian black box. Kendala hari ini pun dikarenakan kondisi laut yang cukup berombak, ini mempengaruhi jarak pandang para penyelam. Para penyelam juga harus berhati-hati sehingga tidak terkena pecahan dari puing-puing pesawat yang tersebar di bawah laut, di dasar laut. Dan kita harapkan bersama, Latif, bahwa black box ini bisa ditemukan sehingga bisa diketahui penyebab kecelakaan dari Sriwijaya Air SJ182 PKCLC. Latif, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari tengah laut. Dan pemirsa, seluruh komponen diterjunkan untuk menolong para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya, termasuk untuk mendapatkan kotak hitam yang bisa menguak penyebab kecelakaan. Dan apa saja yang ditemukan dari tengah laut semuanya dibawa ke posko di JICT. Seperti apa perkembangan di JICT hari ini? Sudah ada reporter Pangeran Negara di sana. Pangeran, selamat sore. Apa perkembangan terkini yang bisa Anda laporkan dari posko pencarian pesawat Sriwijaya? Silakan. Latif, sekitar 10 menit yang lalu tim gabungan yang datang dengan menggunakan KRI Parang tiba di JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan membawa sejumlah temuan baru yang dibungkus dalam 3 kantung berwarna oranye. Dari hasil keterangan pers, pihak Basarnas menyampaikan bahwa ketiga kantung tersebut berisikan puing ataupun serpihan badan pesawat sekaligus juga properti yang dimiliki oleh jasad penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada Sabtu kemarin.
Sebenarnya bisa kami sampaikan bahwa penemuan yang ada pada saat ini merupakan penemuan keempat yang diberikan oleh tim gabungan ke pihak Basarnas. Penemuan ketiga ini ataupun temuan gelombang ketiga didapat sekitar 1 jam yang lalu dengan hasil bahwa ada 7 kantung jenazah yang didapat, 1 dokumen dan juga 1 kantung serpihan badan pesawat. Secara kumulatif dapat kami sampaikan bahwa total ada 22 jenazah yang sudah tiba di JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini per hari ini. Artinya jika kita hitung sejak hari kemarin sudah ada 40 jenazah yang sudah dibawa ke RS Polri untuk nantinya menjalani DVI sekaligus mengidentifikasi terkait dengan identitas dari masing-masing korban. Latif, kami pun dapat menyampaikan bahwa untuk properti ataupun serpihan badan pesawat ini masih dikumpulkan di JICT 2 ini. Nantinya serpihan-serpihan itu akan dibawa ke pihak KNKT, kantor KNKT yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, untuk diidentifikasi tentunya terkait dengan bagaimana sebenarnya penyebab yang terjadi yang dialami oleh pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu kemarin. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa sampai dengan saat ini tim gabungan masih terus berupaya untuk mendapatkan black box ataupun kotak hitam yang sudah diinformasikan titik ataupun koordinatnya sudah ditemukan. Namun karena masalah cuaca ataupun gelombang di perairan Kepulauan Seribu ini membuat tim gabungan mengalami kendala. Kendati demikian, tim gabungan tentunya masih terus berupaya dengan mengerahkan 13 alutista udara, puluhan kapal dan juga ribuan personil gabungan. Setidaknya kami mendapat informasi ada 2.600 personil gabungan yang diterjunkan dalam melakukan proses evakuasi terhadap Sriwijaya Air SJ182. Latif. Pangeran, laporannya lengkap sekali. Terima kasih sudah bergabung dari JICT. Kami akan memperbarui informasi Anda terkait Sriwijaya, termasuk identifikasi korban yang sudah mulai terkuak. Kami segera kembali.